Bismillah, bihamdi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa umurid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu min khalqihi wa azizuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Anak-anakku yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kita duduk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa dengan solawat-solawat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda orang itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan lisannya menyebut solawat. Di antara tanda-tanda orang itu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan digerakkan fikirnya tertuju kepada yang dia solawatkan. Di antara tanda-tanda orang itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah penuh hatinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidaklah pantas waktu kita di hadapan Allah bersalawat kepada Rasulullah. Lebih-lebih di waktu berdoa tidak ada ta'adduban. Syarat berdoa dikabulkan itu diantaranya 3 hal yang penting. 3 hal yang penting ini jarang dibuka ini. Setelah syarat-syarat bahwa kita memulai dengan hamdalah dan salawat, kemudian nanti ditutup dengan hamdalah dan salawat. Yang terpenting pertama adalah waktu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kefakiran, kerendahan, merendah di hadapan Allah. Ini kita berdoa pada Allah dengan membaca salawat, dengan membaca doa-doa yang tertuju pada Allah, tapi kita masih main-main. Tidakkah itu mengejek-ejek kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah itu mencoba untuk menghinakan? Oh, bahaya itu. Jangan lagi. Jangan pernah ada. Jadi yang pertama adalah tunjukkan kefakiran, iftaqiru. Yang harus kita tunjukkan di hadapan Allah adalah iftiqar, rendah. Dan yang namanya orang meminta bukan memerintah. Kata perintah dan pinta ini bukankah sama-sama menuntut untuk dikerjakan sesuatu? Bedanya perintah dengan doa, permohonan dari atas ke bawah, bawah ke atas, itu saja. Kalau memohon, meminta, berdoa, maka itu dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Kalau datangnya dari yang tinggi kepada yang lebih rendah, itu perintah namanya. Perintah namanya. Kalau kita sampai tidak memamerkan segala kefakiran kita di hadapan Allah, kerendahan kita di hadapan Allah, bawa-bawa kekasihnya Rasulullah di hadapan Allah, kan sama dengan mencoba-coba perintah Allah. Ya Allah, kasih begini. Mana bisa. Syarat yang pertama adalah iftiqar, kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biar tidak hanya berteriak-teriak saja. Berteriak-teriak kayak orang tidak sekolah, tidak belajar. Kayak orang teriak-teriak, apa yang diteriakin? Ya, bukan hanya teriak-teriak sembarang. Teriakan ini bukan teriakan sembarangan. Ini ungkapan-ungkapan yang menggedor arsy. Ini yang akan menggoncangkan arsy. Ini yang akan terus menggerakkan tasbih alam semesta.
untuk akhirnya memberikan kita hal terbaik. Bukan hanya sekedar teriak-teriak, Masya Allah, ambil berdoa, tangannya tertengadah, matanya kemana-mana. Apa itu? Sambil tangannya tertengadah pada Allah, perhatian pikirnya kemana-mana. Apa ini? Padahal kita butuh pada Allah. Lucu sekali meminta pada Allah dengan sombongnya, dengan angkuhnya, kemudian tidak merendah di hadapan Allah. Itu yang terpenting pertama. Pertama adalah iftiqar, kerendahan. Yang kedua, yang terpenting kedua, meminta pada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang perintahkan. Jadi saya datang meminta padanya menjalankan perintah. Jelas? Kenapa Anda berdoa? Karena Allah sendiri yang merintahkan, ud'uni, pinta padaku. Siapa yang memerintahkan itu? Allah. Maka kita datang padanya meminta, ya Allah, sampaikan salawat salam untuk Rasulullah. Kebaikannya balik ke kita. Bukan hanya main-main. Bukan hanya begitu-begitu saja. Bukan kemudian wah gili zalimin, tapi kakak bukan itu. Karena ini isinya doa. Kalau kau sekedar salawat-salawat biasa tertuju pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini doa, ini doa. Maka yang harus ditunjukkan berikutnya adalah datang di hadapan Allah menjalankan perintah. Siapa yang perintahkan kita? Sombong sekali kau tak datang. Diperintah datang pada Allah, diperintah untuk meminta pada Allah, kau tidak meminta padanya, angkuh sekali, hebat sekali. Lantas kau meminta pada siapa, berharap kepada siapa? Yang kau datang padanya, dia butuh yang lain. Dia membutuhkan selain dirinya, bahkan sangat butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini yang terpenting. Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa Dia akan memberi setiap yang kau pinta. Jadi jangan pernah ragu terhadap apa yang akan diberikan Allah. Waktu kita meminta pada Allah, saat kau meminta pada Allah, Allah sendiri Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, Jalla Jalaluhu wa ta'alat azamatuh, Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan. Maka di saat itu apa yang kau pinta itu dia sudah terjadi. Dia sudah terpastikan. Maka jangan pernah ada ragu pada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang akan diberikan. Dari mana kita tahu ini? Dari lisan kekasihnya Muhammad. Dari mana kita tahu? Dari lisan kekasih Allah Subhanahu wa taala Muhammad. Tiga ini yang paling penting. Satu, merendah. Dua, saya datang hanya karena diperintah, bukan karena saya ngesok-ngesok meminta, tapi karena diperintah oleh Allah. Terus yang berikutnya, saya kalau meminta pada Allah itu tidak pernah membayangkan meskipun dia tidak ada di hadapan saya. Tapi kalau saya meminta sesuatu itu sudah pasti di depan saya, seolah-olah sudah terjadi. Kalau saya meminta pada Allah, ya Allah hancurkan Yahudi dan Nasrani misalnya, saya membayangkan di dalam doa itu sudah benar dihancur. Kalau meminta pada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meminta pada Allah, ya Allah rizkikan saya menjadi orang yang sukses, maka saat kita mengatakan begitu Allah sudah pastikan. Jadi detik di mana kita berdoa itu anggap sudah pasti. Anggap sudah pasti. Minta mobil, ya Allah berikan mobil, seolah-olah kalau kita akan keluar dari tempat kita itu mobilnya sudah menunggu. Itu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah janji akan memberi? Terus kenapa masih ada ragu? Kenapa masih ada ragu? Kan kurang ajar kita. Kalau meminta pada Allah yang berikutnya karena Allah pastikan, maka bayangkan benar sudah terjadi apa yang kau pinta. Ya Allah jadikan saya seorang hafiz, jadikan saya seorang hafizah. Bayangkan kau sudah jadi hafiz dan hafizah itu. Jelas? Kalau minta pada Allah, jangan ya Allah berikan besok mungkin kapan. Dah, sudah tertulis langsung.
terbersit saja di benakmu untuk meminta pada Allah Subhanahu wa taala, itu anugerah luar biasa. Bukankah banyak yang berpeluang untuk meminta tetapi dia tidak terbersit di hatinya untuk sampai dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau terbersit di benakmu untuk meminta pada Allah, itu bukti bahwa kita adalah orang teranugerah. Sisanya tinggal tunggu waktu. Sisanya tinggal tunggu waktu. Tapi jangan coba-coba tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Meminta setelah meminta pada Allah sudah. Ya Rabbana, apa doanya? Ya Rabbana bil Mustafa qabalna ajib da'wana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keutamaan Al-Mustafa Muhammad, pastikan yang kami minta itu Kau kabulkan. Saat meminta itu dah pasti dikabulkan begitu. Yakinkan di hati bahwa itu terjadi. Begitu cara berdoa orang-orang yang doanya itu penuh keajaiban. Ini sudah berdoa kesana kemari, sholat aja kesana kemari, pikirnya, perasaannya. Gimana? Syarat ini harus diisi. Yang pertama, merendah, iftiqar, merendah. Kedua, jalankan perintah. Yang ketiga, jangan pernah ragu bahwa benar pasti sudah dikasih. Bayangkan seolah-olah sudah dikasih dan diberi. Begitu. Karena Allah sendiri bersumpah kok. Allah sendiri bersumpah. Pada setiap yang diminta ini diberi. Kalau tidak diberi, paling tidak. Cara diberinya doa itu ada 3. Ada yang ya Rabb, langsung di depan. Yang pertama, langsung pada waktunya. Ada yang ya Rabb, tunda dulu, tunda. Besok dia butuh itu, jangan kasih sekarang. Lusa dia butuh itu, jangan kasihnya sekarang. Orang kamu butuhnya 1 tahun lagi, masa dikasih sekarang? Maka ditunda. Tiba waktunya, sekarang dia butuh, kasih. Ada yang ya Rabb, tidak langsung. Seminggu tidak, sebulan tidak, sampai mati juga tidak. Sesampainya di akhirat, ya Rob, kenapa ada doaku kau kabulkan dulu? Kalau memang begini imbas positif dengan kau tidak berikan di dunia. Banyak orang menyesal doanya di dunia diberikan, karena ternyata menjadi catatan amal yang luar biasa. Jadi tidak ada ceritanya doa itu tidak dikabulkan. Kalau mau cepat, yang tadi itu solusi cepatnya. Kalau mau cepat secara dunia, baca hamdalah di awal, solawat, nanti di akhirnya hamdalah dan solawat. Kemudian berikutnya sebut hajat-hajat dengan 1, merendah di hadapan Allah. Jangan perintah-perintah, terus jangan tidak sopan-sopan. Terus yang kedua, apa tadi? Dengan saya datang kepada Allah menjalankan perintah. Yang ketiga, bayangkan seperti sudah terjadi biar kau tidak ragu. Apa yang kau pinta itu? Ya Allah, sampaikan saya ke Tarim. Seolah-olah besok pagi tinggal naik pesawat. Gitu. Ini, ya Allah kasih saya. Tapi ini apa di hatinya? Apa? Tidak ada terbayangkan di benaknya sedikit pun bahwa itu sudah dipastikan Allah. Jadi kalau meminta, ya Allah Rabb, jadikan saya orang yang menghafal hadis-hadismu, seolah-olah sudah. Seolah-olahnya sudah. Itu adab kita di hadapan Allah waktu meminta. Itu nih. Ya Allah, kira-kira dikasih enggak ya? Dapat enggak ya? Kurang ajar pada Allah, ragu pada Allah namanya itu. 3 yang terpenting. Mana? Sekali lagi. Apa itu? Merendah di hadapan Allah, bukan memerintah Allah. 2, menjalankan perintah Allah, bukan maunya kita sembarangan-sembarangan. Coba kamu dipanggil presiden. Besok nak, kamu datang ke saya.
panggil sama presiden Jokowi misalnya atau Pak Gubernur, datang bersona ya. Kalau enggak datang, ngesok sekali. Dipanggil gubernur, dipanggil presiden enggak datang, ngesok sekali. Berarti kau datang besok. Kenapa datang? Di perintah. Kenapa berdoa? Diperintah, jalankan perintah. Begitu berdoa. Baru terus berikutnya, saat kau meminta karena Allah Subhanahu wa taala, pastikan Dia sendiri yang pastikan dikabulkan. Itu kenapa di ayat Al-Qur'an perintahnya ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Memintalah padaku, pasti astajib. Pasti aku beri. Allah sendiri yang pastikan akan memberi. Kemudian kalau begitu meminta pada Allah, terus kita bilang diberi enggak, nah kan ini masalahnya. Pasti diberi. Sehingga yang terakhirnya, bayangkan apa yang kau minta itu benar, sudah dipastikan diberi. Apa yang kau inginkan pada Allah? Jangan kamu bayangkan, ya Allah, di hadapanmu rendah saya Rob, kasih saya ina itri, begitu ya, jangan. Oh, terus membayangkan ina itri sudah tinggal kamu bawa pulang, janganlah. Pas ina itri semuanya bangun, pas tadi orang maulidan semuanya, taikulu. Ini yang saya mau sampaikan malam ini. Jadi waktu meminta, waktu berdoa, baik melalui sholawat, terus hadirkan rasa hati iftikar, merendah. Terus hadirkan rasa hati, apapun yang ditulis oleh penulis daripada Dhiyaul Lami' dan sholawat-sholawat yang dibaca itu, pasti dia akan dikabulkan. Dengan kerendahan kita merendah, baca itu semua, karena di dalamnya ada doa-doa semua. Sudah bayangkan semua yang diminta di situ itu pasti saya diberi. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.